Piala Dunia 2022 akhirnya mendapat sepasang perempat finalis pertamanya. Argentina menyusul Belanda setelah mengalahkan Australia 2-1 tadi pagi, yang sebelumnya Belanda mengalahkan Amerika Serikat 3-1. Inilah pertandingan ke-10 antara kedua tim yang sementara ini lebih unggul Belanda dengan 4 kemenangan berbanding Argentina 3. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Duel yang makin seru makin tersaji di babak demi babak Piala Dunia 2022. Dan laga klasik antara Belanda melawan Argentina bakal menghiasi babak perempat final nanti. Ya, Belanda menyegel tiket ke perempat final setelah kemenangan 3-1 atas Amerika Serikat. Kemenangan yang sangat meyakinkan dengan permainannya yang begitu efektif. Ya, karena dari banyak aspek kecuali hasil akhir, Amerika Serikat nyatanya tim yang lebih dominan pada pertandingan malam itu. Mendominasi Belanda dengan 58% penguasaan bola melepas 17 tembakan dan 8 shot on target, berbanding Belanda 6 shot on target dari total 11 tembakan. Amerika juga mencatatkan 3 peluang emas yang ketiganya gagal dimaksimalkan menjadi gol, meskipun Belanda juga punya 2 peluang emas yang gagal dimaksimalkan. Dan salah satu faktor penting kemenangan Belanda tersebut adalah impresifnya performa dua wingback mereka, Daley Blind dan Denzel Dumfries. Dumfries bahkan jadi pemain pertama di Piala Dunia 2022 Qatar mencatatkan keterlibatan di 3 gol dalam satu pertandingan dengan 2 assist dan 1 golnya. Sepanjang 90 menit, Dumfries mencatatkan 70 sentuhan, 1 gol dari 0,38 expected goals, 2 assist, 24 umpan akurat dari 38 percobaan, 3 intercept dan 1 clearance off the line. Sedangkan koleganya di sisi kiri, Daley Blind menjadi sosok yang paling bersinar dengan 57 sentuhannya, 1 gol dari 2 tembakan sekaligus satu-satunya yang on target dengan 0,18 expected goals. Blind juga membuat 1 assist, 27 umpan akurat dari 35 percobaan, 1 dribble sukses dari 2 upaya, memenangkan 9 dari 12 duel serta memenangkan 7 kali tackle. Kombinasi wingback inilah yang bisa jadi momok serius bagi Argentina di perempat final nanti. Sebagaimana Dumfries dan Blind merupakan salah satu komponen terpenting dalam skema 3-4-1-2 yang selalu digunakan pelatih Louis van Gaal sepanjang turnamen. Dumfries adalah pemain Belanda yang paling banyak melakukan sprint sepanjang turnamen ini dengan 261 torehannya, sedangkan Blind adalah yang terbanyak melakukan upaya memecah garis pertahanan lawan dengan 101 catatannya, dan 140 catatan defensive pressure-nya juga adalah yang tertinggi dari pemain Belanda lain. Namun dari jajaran pemain Belanda, Frenkie de Jong menjadi sosok yang paling memegang peranan sentral, sebagaimana catatannya sebagai pemain yang paling banyak berlari dengan jangkauan 45,16 km sepanjang turnamen. Paling banyak pula menerima umpan dari rekan setimnya dengan 299 umpan, dan terbanyak mencatatkan completed line breaks dengan 73 catatannya. Mastermind Van Gaal mengoptimalkan pemain-pemainnya akhirnya berdampak positif terhadap perjalanan Belanda di Piala Dunia 2022. Belanda bukan hanya belum terkalahkan selama di Qatar, tapi juga belum terkalahkan dalam 19 pertandingan sejak September tahun lalu. Kali terakhir Belanda kalah adalah pada babak 16 besar Euro 2020 lalu dari Republik Ceko dengan skor 0-2 di bawah pelatih Frank de Boer, dan memulai rekor unbeaten-nya setelah Van Gaal mengambil alih kursi pelatih. Impresifnya performa dan tren Belanda akhirnya membuat mereka jadi ancaman nyata bagi Argentina dalam perebutan trofi Piala Dunia 2022. Sebelum turnamen dimulai, Argentina adalah salah satu tim yang paling difavoritkan juara bersama Brasil dan Prancis. Begitu juga tim Eropa lain seperti Inggris, Spanyol, dan Jerman. Namun setelah 4 putaran pertandingan, jelas peta persaingan sudah berubah, dan Belanda layak dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat kuat. Meski demikian, bukan berarti performa bagus Belanda menjadikan Argentina sebagai underdog untuk pertemuan di perempat final nanti. Argentina memang gak memulai turnamen ini dengan hasil bagus, namun setelah kekalahan dari Arab Saudi, Argentina terus menunjukkan peningkatan demi peningkatan setelah mendapat eksperimen dari pelatih Lionel Scaloni. Ya, berbeda dengan banyak tim lain, Argentina memang dipaksa melakukan eksperimen di tengah turnamen setelah pada hari-hari terakhir pengumuman skuad Piala Dunia 2022 harus melepas Giovanni Lo Celso karena cedera. Lo Celso selama ini memegang peranan penting dari skema permainan Scaloni, dan start buruk Argentina di turnamen ini menjadi tanda jika perannya memang sulit terganti. Tapi perlahan kekuatan yang tereduksi karena ketiadaan Lo Celso mulai tertutupi. Alexis Mac Allister yang seorang pemain posisi nomor 10 murni makin optimal mengisi posisi LCM yang biasa diisi Lo Celso. Eksperimen Scaloni dengan skema 4-4-2, 4-3-3 dari gelandang diamond hingga 3 pemain belakang juga telah berbuah manis. Argentina selalu menemukan cara memecah kebuntuan menghadapi pertahanan yang rapat, tapi juga tetap tanggap mengantisipasi serangan balik lawan-lawannya. Baru pada laga melawan Australia tadi pagi, Argentina akhirnya kembali kebobolan
kebobolan, itu pun karena bola defleksi. Meskipun keunggulan Argentina tadi pagi juga tertolong blok Lisandro Martinez menghalau sepakan Aziz Behich setelah aksi solorannya melaju hingga kotak penalti Argentina. Pada menit terakhir, kiper Emiliano Martinez juga melakukan penyelamatan gemilang dari peluang emas Garangkuol di detik-detik terakhir pertandingan yang sangat berpeluang menyamakan kedudukan. Argentina akhirnya melaju ke perempat final, tapi bukan berarti tanpa catatan, terutama dalam efektivitas end product di depan gawang lawan. Peluang-peluang emas yang terbuang seperti di laga melawan Australia bakal dibayar dengan sangat mahal jika kembali terjadi ketika menghadapi lawan seperti Belanda di perempat final.